Shalom anak-anakku sekalian. Hari ini kita bertemu lagi lewat video pembelajaran. Hari ini kita akan membahas bab yang ke-12, yaitu hidup adalah kesempatan. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang kelima untuk membahas materi kita di semester yang kedua. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup adalah kesempatan? Di poin A, napas milik Tuhan. Nah, tentunya anak-anakku sekalian pasti sudah tahu mengapa Tuhan memberi napas kepada manusia. Tentunya supaya manusia tetap hidup. Di buku paket halaman 103, di paragraf yang pertama, anak-anakku boleh mempraktekannya di rumah. Ya. Kita berdiri sejenak, kemudian kita tegakkan tubuh kita, ambil napas, kemudian kita tahan beberapa detik dan kemudian dihembuskan. Coba diulangi beberapa kali. Kira-kira apa yang anak-anakku bisa merasakan? Nah, tahukah kita mengapa kita harus bernapas? Siapa yang membuat napas bagi kita? Siapa yang memberikan kita napas? Ya, tentunya kita sudah tahu bersama anak-anakku sekalian bahwa yang memberikan napas kehidupan adalah yang punya hidup kita, yaitu Tuhan. Nah, dengan memberi napas hidup, berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Ya, tentunya kalau kita sudah tidak bernapas, berarti kita sudah meninggal. Nah, kita bersyukur sampai saat sekarang pun kita masih diberi napas kehidupan. Nah, dengan kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali. Jadi Tuhan hanya memberi kita hidup sekali saja. Maka dari itu anak-anakku sekalian, mari kita menggunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Anak-anakku masih ingat tentang cerita seorang Nabi Nuh. Ya. Jadi pada saat zaman Nuh, itu Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang untuk bertobat selama 120 tahun. Anak-anakku bisa bayangkan ya, waktu yang cukup lama yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang tidak mau bertobat, malah berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Akhirnya Allah menghukum mereka dengan mendatangkan air bah. Nah, yang selamat hanya Nabi Nuh beserta dengan keluarga. Mengapa mereka selamat? Karena hanya mereka yang bisa menaati perintah Allah. Nah, berapa lamakah Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup di dunia? Adakah anak-anakku atau kita semua mengetahui kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan? Adakah waktu tertentu yang disampaikan
untuk kita kembali kepada Tuhan. Ini semua tidak ada yang tahu. Ini adalah rahasia Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, napas yang diberikan oleh Tuhan, kita disuruh untuk mengisi hidup ini dengan sungguh-sungguh, dengan hal-hal yang baik. Nah, Daud mengatakan bahwa kesempatan hidup kita terbatas. Nah, anak-anakku bisa baca dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Tentunya anak-anakku tahu tentang siapa Daud. Daud ini adalah orang yang setia, tetapi toh juga masih berharap atas kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Kemudian di bagian B, gunakan waktumu. Ya. Melalui materi kita hari ini, kita diajar untuk bagaimana mengisi kehidupan dengan baik. Karena hidup itu hanya satu kali kesempatan. Nah, bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan baik? Ya, sama seperti kata pengkhotbah dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11. Nanti anak-anakku baca di rumah. Ya. Bahwa segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini semua ada waktunya. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk bersedih. Semua ada waktunya. Nah, puji Tuhan, sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, sekalipun kita masih belajar secara online. Kita harus mensyukuri itu. Kita harus menggunakan waktu saat sekarang dengan baik. Kita belajar dari rumah, kita harus menggunakan waktu dengan baik. Kita tidak boleh menyanyiakan waktu yang ada. Ya. Kemudian dalam kitab Amsal pasal 5 ayat 6 sampai 8. Nanti anak-anakku baca. Kitab Amsal itu memberikan sebuah perintah, ya, memberikan sebuah contoh, memberi gambaran semut, bagaimana semut memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, mengapa kita perlu mengatur waktu dengan baik dan bijak? Apa gunanya kita harus menggunakan waktu dengan baik? Agar hidup kita terarah. Waktunya belajar, kita harus belajar. Waktunya istirahat, kita harus istirahat. Jangan menggunakan waktu belajar, kita bermalas-malasan, kita bermain. Ya. Sama seperti ketika Bapak Ibu Guru memberikan materi lewat video pembelajaran, mari kita mengikutinya dengan baik. Mari kita mengikuti arahan-arahan atau aturan-aturan yang sudah kita sepakati, sekalipun kita harus belajar dari rumah. Nah, jika kita tidak menggunakan waktu dengan baik, maka banyak waktu yang akan terbuang sia-sia. Yakin dan percaya anak-anakku sekalian, ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, niscaya, yakin dan percaya, tidak akan memperoleh hasil yang baik pula. Jadi mari kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya.
Nah, anak-anakku bisa membandingkan. Ada sebuah ilustrasi tentang Maria di halaman 105 paragraf terakhir, dan kemudian membandingkan dalam kitab Yohanes pasal 12. Jadi, kita harus menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Karena itu, setiap detik waktu yang diberikan Tuhan patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bertanggung jawab. Kemudian di bagian C, hidup jadi berkat. Ya, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Nah, sebelum kita lanjut mempelajari materi ini, anak-anakku boleh merenungkan, boleh menulis di buku catatannya, kira-kira hal apa yang telah kita lakukan hari ini. Kebaikan apa yang telah kita lakukan. Nah, banyak perbuatan kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya tersenyum. Ini hal terkecil, tapi bisa menjadi berkat buat orang lain. Bisa membuat orang ketawa, bisa membuat orang bahagia. Nah, menjadi berkat bagi orang lain tidak selalu harus melakukan hal-hal yang luar biasa. Tidak harus memberi uang, tidak harus memberi barang, tidak harus mengorbankan sesuatu untuk menjadi berkat. Kita bisa melakukan hal-hal terkecil. Membuat orang senang, itu sudah menjadi berkat buat orang lain. Nah, anak-anakku boleh bisa baca dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 10. Bagaimana seharusnya hidup jadi berkat. Nah, kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita merupakan kesempatan bagi kita untuk membalas cinta kasih-Nya. Yang sekalipun kita tidak akan 100% bisa membalas bagaimana kebaikan Tuhan terhadap kita. Tetapi kita diajak untuk menggunakan kesempatan hidup kita untuk membalas cinta kasih. Nah, kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat dan juga untuk menghasilkan kehidupan yang berbuah lebat. Ada ilustrasi tentang Lydia, dan kemudian ada ceritanya Priscilla dan Aquila di halaman 106. Anak-anak boleh baca dan kemudian membandingkan kira-kira hidup kita apakah sudah menjadi berkat bagi sesama. Nah, anak-anakku, demikianlah materi kita hari ini. Jika ada materi yang kurang dipaham, boleh langsung bertanya, japri Pak Guru, atau silakan bertanya lewat grup. Oke, sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Anak-anakku tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.